cairan tubuh inangnya. Yang selanjutnya adalah trematoda. Trematoda ini dibagi menjadi 4, yaitu trematoda usus, trematoda hati, trematoda darah, dan trematoda paru. Yang pertama adalah trematoda usus. Habitat trematoda ini terdapat pada usus hospesnya, berbentuk lebar lonjong dan juga agak tebal. Trematoda usus ini kecuali manusia dan babi dapat menjadi hospes definitif dari cacing tersebut. Hewan lainnya juga dapat terjangkit seperti anjing dan kelinci. Penyakit yang disebabkan oleh trematoda ini adalah fasiolopsiasis. Contoh dari spesies ini adalah Phaseolopsis baski. Yang selanjutnya adalah trematoda hati. Nah, trematoda hati ini berbentuk pipih dan lonjong seperti daun. Penyakit yang disebabkan adalah clononarsis. Trematoda hati ini terdapat pada manusia, kucing, anjing, beruang kutub, dan babi. Trematoda hati ini berukuran 25-30 mm. Warnanya berwarna kuning kecoklatan, kulitnya halus tetapi sangat tebal. Pada bagian ujungnya meluas terdapat tonjolan, berisi embrio yang bersilia. Operkulumnya mudah terlihat dan infektif untuk siput air. Contoh dari spesies trematoda ini adalah Clonorchis sinensis. Yang selanjutnya adalah trematoda darah. Trematoda darah hospesnya adalah manusia dan berbagai macam binatang seperti anjing, kucing, rusa, tikus, sawah, dan sapi, babi, rusa, dan lain-lain. Parasit ini pada manusia menyebabkan oriental schistomiasis japonica, penyakit Kiatama, atau penyakit demam keong. Cacing ini pada cacing jantan berukuran kira-kira 1,5 cm dan pada cacing betina berukuran kira-kira 1,9 cm. Hidupnya terdapat di vena mesenterica superior. Telurnya ditemukan di daging usus halus dan juga alat-alat dalam seperti paru, hati, dan juga otak. Contoh dari spesies ini adalah contoh dari trematoda ini adalah Schistosoma sp. Yang selanjutnya adalah trematoda paru. Bentuknya bundar, lonjong, menyerupai biji kopi berwarna coklat tua. Hospesnya manusia, binatang yang memakan ketam, udang batu seperti kucing, musang, anjing, dan serigala. Cacing ini mempunyai batil isap mulut yang hampir sama dengan batil isap perut. Cacing ini contoh dari trematoda paru ini adalah Paragonimus westermani. Cacing ini hidup di dalam paru. Testisnya berlobus terletak berdampingan antara isap batil dan juga ekor. Yang selanjutnya adalah Cestoda. Cestoda ini dibagi menjadi dua, yaitu Pseudopilidae dan Cyclopilidae. Pseudopilidae ini kepalanya berbentuk lonjong, mempunyai 2 buah lekuk atau celah yang disebut botrium untuk menempel pada hospesnya. Ini sering ditemukan sebagai parasit pada hewan karnivora pemakan ikan.
terutama di Eropa Utara, sering menginfeksi anjing, kucing, beruang, dan juga orang. Cacing ini dilaporkan menginfeksi orang di daerah tertentu, bahkan hampir 100% di suatu lokasi yang terinfeksi oleh parasit ini. Orang yang terinfeksi banyak dijumpai di daerah Skandinavia, Baltik, dan Rusia. Cacing ini panjangnya kira-kira mencapai 900 cm dan lebarnya 2,5 cm, terdiri dari 4.000 proglotit. Cacing ini bersifat hemafrodit. Contoh dari Pseudophilia ini adalah Diplobacterium latum. Yang selanjutnya adalah Cichlophilidae. Cacing ini mempunyai skolek dengan atau tanpa rostellum. Lubang kelaminnya terdapat di pinggir proglotit, tidak mempunyai lubang uterus. Cacing ini panjangnya 4-10 meter, memiliki 1000-2000 proglotit, dan memiliki skorlat dengan diameter 1-2 mm. Contoh dari cacing ini adalah Taenia saginata. Yang selanjutnya adalah Monogenea. Monogenea dibagi menjadi dua, yaitu Monopistocotyle dan Poliopistocotyle. Monopistocotyle hanya mempunyai satu bagian pada haptor, merupakan penghisap darah pada insang, kulit, dan sirip. Monopistocotyle ini mempunyai 3 genus, yaitu Gyrodactylus yang memiliki titik mata dan merupakan vivipar. Yang kedua adalah Dactylogyrus, mempunyai 4 titik mata dan merupakan ovipar. Yang selanjutnya adalah Neobenedenia yang jauh lebih besar dan hidup di kulit banyak spesies laut tropis, menyebabkan infeksi bermasalah di akuarium laut. Yang selanjutnya adalah Poliopistocotyle. Poliopistocotyle ini mempunyai 2 genus, yaitu Diclydopora dan Protopilostoma. 2 genus ini ditemukan banyak pada hewan laut. Selanjutnya adalah penyakit akibat infeksi parasit Nemahelminthes. Yang pertama adalah penyakit yang disebabkan oleh Fasciola hepatica atau cacing hati. Nah, berikut adalah siklus hidup dari cacing hati atau Fasciola hepatica tersebut. Pertama, telur dari Fasciola hepatica akan keluar melalui feses hewan. Kemudian jika telur tersebut mendapatkan tempat yang lembab, telur tersebut akan berkembang menjadi Miracidium. Nah, Miracidium ini akan berenang menuju rumputan dan akan mencari perantara hewan sementara, yaitu perantara hewan tersebut adalah siput. Nah, Miracidium ini akan menempel pada mantel siput. Kemudian setelah menempel pada mantel siput akan berkembang menjadi sporotista. Nah, dari sporosista ini akan berkembang menjadi radia. Dari radia akan berkembang menjadi sekaria, akan bermetamorfosis menjadi sekaria. Setelah menjadi sekaria, cacing ini akan keluar meninggalkan siput, kemudian menjadi metasakaria. Nah, metasakaria ini akan berkembang menjadi cacing dewasa yang akan menempel pada rumput. Kemudian rumput yang terdapat cacing tersebut akan dimakan lagi oleh hewan dan kembali lagi menjadi cacing dewasa yang akan bereproduksi dalam
hati hospesnya. Gejala dari penyakit tersebut adalah diare, tubuh kurus dan lemah, anemia. Terdapat telur pada feses. Cara pengobatannya adalah dengan triclabendazole. Selanjutnya adalah penyakit yang disebabkan oleh Taenia sp. Nah, Taenia sp ini biasanya menginfeksi babi dan juga hewan ternak lainnya. Siklus hidup dari Taenia sp ini yang pertama adalah dalam usus manusia terdapat proglotit yang sudah masak, yang kemudian mengandung sel telur yang telah dibuai embrio. Nah, sel telur tersebut berisi embrio yang keluar bersama feses, yang kemudian bila telur tersebut ini termakan oleh sapi sampai berkembang sampai pada usus akan tumbuh menjadi larva oncoster. Nah, larva oncoster ini akan menembus pada usus yang masuk ke dalam pembuluh darah atau pembuluh limpa yang kemudian masuk ke otot lurik yang membentuk kista disebut Citerus bovis larva cacing atau larva cacing. Kista ini akan membesar dan membentuk gelembung yang disebut Citerus. Manusia akan tertular cacing ini apabila memakan daging sapi mentah atau setengah matang. Nah, dinding Citerus ini akan dicerna di lambung, sedangkan larva dengan skolek menempel pada usus manusia. Kemudian larva yang akan tumbuh menjadi proglotit yang dapat menghasilkan telur. Bila proglotit masak akan keluar bersama feses kemudian termakan oleh sapi. Selanjutnya, telur yang berisi embrio tadi dalam usus sapi akan menetas menjadi larva oncoster. Setelah itu larva akan tumbuh dan berkembang mengikuti siklus hidup seperti siklus hidup yang tadi. Gejala dari penyakit ini adalah diare, mual, pusing, kejang, nafsu makan menurun, berat badan turun, dan terdapat cacing pada feses. Pengobatan yang dapat dilakukan adalah obat antelmitik, obat antifamasik, dan obat anti kejang. Yang selanjutnya adalah cara mencegah penyakit yang disebabkan oleh cacing platyhelminthes. Yang pertama adalah hidup bersih dengan tetap menjaga kebersihan, baik kebersihan makanan, kebersihan lingkungan, dan juga kebersihan tubuh. Yang selanjutnya adalah minum obat cacing 6 bulan sekali. Supaya tetap terhindar dari cacing, kita wajib meminum obat cacing 6 bulan sekali. Selanjutnya, apabila memasak makanan, memasak dengan benar dan juga higienis, dan memasak makanan tersebut sampai matang, jangan sampai setengah matang. Selanjutnya adalah menghindari makanan mentah, karena makanan yang mentah atau setengah matang ini biasanya cacing yang masih tersisa pada makanan tersebut belum mati. Selanjutnya, memperhatikan kesehatan hewan peliharaan atau ternak. Bila memiliki hewan peliharaan atau ternak, dijaga kebersihan dan juga kesehatan hewan peliharaan tersebut atau hewan ternak tersebut. Selanjutnya adalah mengelola sanitasi dengan baik. Yang selanjutnya, tidak BAB sembarangan atau BAB pada tempatnya. Yang selanjutnya adalah Nema helminthes. Nema helminthes ini terdiri dari dua kata, yaitu nema dan juga helmint atau cacing. Cacing yang memiliki benang atau istilahnya adalah cacing seperti benang atau gelang. Selanjutnya, Nema helminthes ini memiliki ciri-ciri berbentuk bulat, panjang, gilik, silindris, filiform, simetri bilateral, tidak bersegmen, xilem berupa pseudoxilem triploblastik, parasit hidup bebas, tubuh dilapisi kutikula, pada bagian anterior terdapat mulut, umumnya bersifat gonokoris, betina lebih besar. Tidak memiliki sistem peredaran darah, membutuhkan inang.
membutuhkan inang hidup pada jaringan tubuh inangnya. Sekian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman sekelompok saya.